Bab 341, Wawasan Seni Bela Diri, Kartu Permainan Mitologi. Kota Fengtian ramai dan makmur. Dan karena tempat ini telah dicakup oleh domain tak terkalahkan, tempat ini juga telah menjadi bagian dari tanah abadi. Jadi, kota Fengtian saat ini ramai dengan orang-orang dan bahkan lebih ramai dan makmur. Bahkan, harga rumah di sini juga terus meningkat. Itu hanya sekumpulan rumah besar biasa di kota, dan sekarang mereka telah membeli batu roh berkualitas tinggi senilai puluhan ribu. Tentu saja, kota Fengtian sudah penuh sesak, dan bahkan lebih sulit untuk menemukan kamar. Chen Chang'an memegang ekor kecilnya dan berkeliaran di kota Fengtian. Ini membuat ekor kecil itu senang. Dia ingin tahu tentang semua hal di kota itu. Tentu saja, di jalan, Chen Chang'an tidak lupa membeli seikat permen manisan untuk ekor kecil. Sama, kota itu ramai dengan para petani dan pedagang. Chen Chang'an dan ekor kecil berkeliaran di sekitar kota, dan mereka juga mendengar semua orang berbicara. Berdiskusi, sebagian besar tentang Siwandasan, atau tentang orang-orang beruntung yang dipilih oleh proyek kenaikan. Entah siapa yang telah menembus berapa banyak alam, dan berapa banyak level yang telah diselesaikan di menara ujian. Entah membahas Chen Chang'an, atau berbicara tentang urusan ribuan orang abadi, bagaimana dengan situasi terkini dari 9 negara bagian di para abadi. Tentu saja, untuk ini, Chen Chang'an acuh tak acuh. Tujuan kali ini menuruni gunung. Itu hanya untuk bermain-main dengan ekor kecil. Keramaian kota benar-benar berbeda dari ketenangan Gunung Feixian. Di sini, ada juga berbagai macam hal, membuat Chen Chang'an dan Xiao Wei terlihat sangat tertarik. Saat berbelanja, lihatlah bunga-bunga. Di kedua sisi jalan, ada deretan restoran, penuh dengan semua jenis makanan lezat dari pegunungan dan laut, memancarkan aroma yang menarik, dan tisu aula yang sibuk berlarian ada di pundak mereka. Ada juga kedai teh yang dipenuhi dengan rumput roh dan bunga peri, para biksu minum teh dan berbicara tentang Taoisme, menonton opera, dan melakukan penceritaan sulap. Mereka berbicara tentang kelahiran seorang guru pertapa, untuk menerima keabadian, dan akhirnya melawan kesengsaraan guntur yang melonjak sendirian, dan itu adalah Chen Chang'an. Singkatnya, kota ini ramai, dunia ini penuh dengan segala macam, dan semua orang hidup bahagia dan nyaman. Chen Chang'an dan Little Tail, mereka menikmati kegembiraan yang meriah ini di kota. Dia mengajak Little Tail makan semua jenis makanan di kota, menebak teka-teki kata, membuat lingkaran di jalan, membiarkan Little Tail membuat keramik sendiri, mendengarkan musik dan menonton opera, dan menonton kompetisi cincin yang diadakan oleh para kultivator di kota. Sambil bermain santai, hari sudah senja dan malam sebelum aku menyadarinya. Chen Chang'an tidak membawa Little Tail kembali ke Gunung Feixian. Sebaliknya, aku mencari penginapan untuk menginap. Hari ini, Little Tail bersenang-senang, dan selalu ada senyum di sudut mulutnya. Untuk Little Tail, hari ini, bermain dengan master di kota Fengtian seharusnya menjadi saat yang paling membahagiakannya. Little Tail lelah setelah bermain sepanjang hari. Berbaring di pelukan Chen Chang'an, dia pergi tidur lebih awal. Chen Chang'an tidak tidur, dia dengan lembut membelai wajah kecil Little Tail. Dari penampilan Little Tail saat ini, mungkin dia benar-benar santai. Di Gunung Feixian, sarafnya selalu sangat dekat, dan dia bekerja keras untuk berkultivasi, tetapi kultivasinya belum membuat banyak terobosan. Inilah yang tidak ingin dilihat Chen Chang'an. Habiskan sehari dengan Little Tail hari ini untuk menenangkan pikiran dan tubuhnya. Tujuan Chen Chang'an tercapai. Masih ada 2 peti harta karun ikan asin, mari kita lihat apakah kita bisa melihat kartu fisik yang kok. Oke untuk Little Tail dari dalam.
Chen Chang'an bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian dengan sebuah pikiran, dia membuka peti harta karun ikan asin. Perintah sistem, tuan rumah membuka peti harta karun ikan asin, untuk mendapatkan kartu mitos X1. Perintah sistem, tuan rumah membuka peti harta karun ikan asin, dan memperoleh keterampilan wawasan bela diri. Chen Chang'an terkejut, apa ini, wawasan bela diri? Chen Chang'an sedikit tidak berdaya. Kali ini, kartu fisik tidak dapat dikeluarkan. Tunggu saja waktu berikutnya. Bicara, untuk Chen Chang'an. Sebenarnya, Gu Yuan datang ke Nether Immortal Domain. Dia meminta Gu Yuan untuk berbicara dengan penguasa alam Nether. Biarkan penguasa alam Nether memilih jalannya sendiri. Tentu saja, dia berharap alam abadi alam Nether akan menentangnya. Yang terbaik adalah membuat penguasa alam Nether marah dan menyerang pasukan. Dengan cara ini, seharusnya ada banyak peti harta karun ikan asin yang meledak saat itu. Tentu saja, saya tidak tahu rencana apa yang akan dibuat penguasa alam Nether pada akhirnya. Chen Chang'an menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Selanjutnya, saatnya menggaruk. Gores lapisan debu emas di luar kartu mitos. Semua yang ada di dalamnya terungkap. Adalah seorang yang bijak dalam seni bela diri. Dia berwibawa dan tampan, dengan telinganya terkulai di bahunya, dan matanya bahkan lebih bersinar dengan emas. Kartu permainan mitologi legenda. Tokoh mitologi, Dewa Erlang Yang Jian. Kultivasi, alam suci abadi tingkat ketiga. Pengenalan penggunaan, host dapat memainkan karakter mitologi dalam satu pikiran, dan untuk sementara dapat menggunakan semua senjata ajaib dan kekuatan magis dari karakter mitologi saat ini. Setelah kematian karakter yang dimainkan, host kembali ke alam yang tak terkalahkan. Batas waktu bermain, 3 hari. Kartu mitologi Dewa Erlang Yang Jian agak menarik. Chen Chang'an tersenyum sedikit, agak terkejut. Terutama fungsi kartu permainan mitos ini mengejutkannya. Selama Anda bermain, bahkan jika karakter tersebut mati, Anda akan aman dan sehat. Untuk ikan asin yang takut mati, kartu ini jelas tidak bisa lebih tepat. Mungkin, saya dapat menggunakan kartu ini untuk berbelanja di ribuan dewa. Mata Chen Chang'an berbinar, dan dia tampak memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya. Kemudian, Chen Chang'an mulai memeriksa fungsi baru wawasan seni bela diri, yang diperoleh dari peti harta karun ikan asin. Segera, dia juga tahu apa wawasan dao bela diri ini. Bab 342, tentang wawasan seni bela diri, Gu Yuan kembali. Mengenai martial arts insight, itu untuk Chen Chang'an yang memiliki ranah tak terkalahkan. Fungsi ini agak hambar. Mengapa Anda berkata begitu? Itu karena, martial arts insight ini dapat membuat pencapaian seni bela diri Chen Chang'an mencapai tingkat yang sangat tinggi. Melalui pertarungan, ia dapat menganalisis kelemahan lawan, dan bahkan mempelajari berbagai keterampilan dan rahasia bela diri lawan. Tapi semua ini, Chen Chang'an sama sekali tidak membutuhkannya. Karena ia tak terkalahkan. Di ranah tak terkalahkan, menghadapi lawan terkuat, ia dapat menamparnya sampai mati. Mengapa menggunakan fungsi martial arts insight? Dan jika itu di luar ranah tak terkalahkan, Anda harus tahu bahwa dalam ribuan abadi, jika Anda memiliki 0 kultivasi, bahkan jika Anda memiliki fungsi martial dao insight, itu sama sekali tidak berguna. Bagaimanapun, tidak masalah seberapa kuat martial dao insight ini. Tapi selalu, itu didasarkan pada kultivasi diri. Martial arts insight tidak dapat mengubah apapun sama sekali. Hei, aku tidak tahu kapan sistem akan mengizinkanku berlatih. Chen Chang'an bertanya pada sistem. Sistem?
Sekarang setelah kamu mengupgrade ke versi 6.0, bagaimana dengan upgrade ke versi 7.0? Tak lama kemudian, Chen Chang'an mendapat respons sistem. Perintah sistem versi 7.0, kondisi 1, tuan rumah perlu menyediakan sistem dengan 10 asal negeri dongeng kelas 1. Kondisi 2, tuan rumah perlu menutupi benua Kyushu dengan medan tak terkalahkan. Kemajuan minimum adalah 20%. Kondisi 3, tuan rumah perlu menyediakan 100 juta nilai domain. Dengarkan respons sistem. Ekspresi Chen Chang'an berubah. Aku nima. Kondisi untuk peningkatan sistem medan tak terkalahkan ini sekarang menjadi semakin menuntut. Untuk menyediakan 10 sumber alam abadi, itu bukan untuk menaklukkan 10 alam abadi kelas 1. Dan medan tak terkalahkannya mencakup 20% dari kemajuan benua Kyushu. Harus diketahui bahwa medan tak terkalahkannya saat ini memiliki sejumlah besar nilai medan yang disediakan oleh para biksu itu, tetapi itu hanya mencakup kisaran yang mendekati 3%. Adapun kondisi terakhir, itu yang termudah. Nilai medan 100 juta poin. Artinya, 2000 batu abadi berkualitas tinggi dapat ditukar, dan dengan para biksu di medan tak terkalahkan yang menerobos alam, mereka dapat mengumpulkan cukup banyak dalam waktu singkat. Chen Chang'an bertanya, sistem, kondisi peningkatan untuk versi 7.0 kali ini sangat keras, fitur baru apa yang diaktifkan? Perintah sistem, karena kenaikan Kyushu, tuan rumah telah memasuki dunia besar. Energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan sistem di masa mendatang akan lebih besar, dan persyaratannya akan lebih ketat. Mengenai fungsi baru yang dibuka dalam sistem versi 7.0, tuan rumah tidak memiliki izin untuk mengetahuinya. Di Laut Bintang Kematian dekat Netherworld, Gu Yuan, yang melarikan diri dari wilayah abadi 9 provinsi, akhirnya melihat kapal besar tentara Nether. Dia bergegas kembali ke kapal. Di atas kapal, Gu Yuyu melihat Gu Yuan yang kembali. Pada saat ini, ekspresi Gu Yuan berat, dan dia sama sekali tidak tenang dan tenang sebelumnya. Dia tampak malu, terutama di antara alisnya, yang bahkan lebih tidak terselesaikan. Yang lebih penting, Kaisar Abadi yang mengikuti Gu Yuan ke wilayah abadi 9 provinsi telah menghilang. Kakak laki-lakinya Gu Yuan adalah satu-satunya yang tersisa. Sesuatu pasti telah terjadi di alam abadi Kyushu. Gu Yuyu tidak menunggu Gu Yuyu untuk bertanya apa yang terjadi pada Gu Yuan. Namun, dia mendengar Gu Yuan berbicara dengan suara yang dalam dan bertanya kepada Gu Yuyu. Yuyu, bagaimana keadaan siluman babi itu sekarang? Yang paling dikhawatirkan Gu Yuan sekarang adalah Gu Yuyu membunuh siluman babi itu dalam keadaan marah. Begitu ini terjadi, senior dari wilayah abadi 9 provinsi itu pasti tidak akan melepaskannya. Kakak, ada apa? Siluman babi itu masih terkunci di dalam sel. Mendengar kata-kata Gu Yuyu, Gu Yuan menghela napas lega. Untungnya dia belum mati. Pergi dan temui dia. Kakak, bagaimana dengan 4 kaisar abadi? Tanya Gu Yuyu. Sudah mati? Ada pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan di wilayah abadi Jeoshu. Kami pergi ke pegunungan 100.000 untuk menanyakan situasinya, dan dia menemukannya saat kami mengetahuinya. Itu mengerikan. Setelah itu, 4 bawahan alam kaisar abadi semuanya mati di tangannya, dan aku sama sekali bukan lawannya. Aku dengan mudah dilenyapkan olehnya dan kemudian dibangkitkan olehnya. Orang kuat itu kemungkinan besar telah mempraktikkan hukum kehidupan dan kematian. Kata-kata Gu Yuan sangat serius. Ketika Gu Yuyu mendengar ini, wajahnya berubah drastis. Hukum kehidupan dan kematian. Saudaraku, bagaimana mungkin ada di dunia ini? Mungkinkah itu ilusi? Gu Yuan menggelengkan kepalanya.
Itu tidak mungkin salah. Saya sendiri mengalami kematian dan kebangkitan saya. Semua ini benar, dan jika basis kultivasi telah mencapai level saya, bagaimana mungkin untuk membangkitkan saya kecuali dengan hukum kehidupan dan kematian? Gu Yuyu terkejut, dan masih tidak percaya apa yang dikatakan Gu Yuan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa ada biksu di dunia yang telah mempraktikkan hukum semacam ini, dan yang lebih tidak terduga adalah bahwa mereka yang mempraktikkan hukum hidup dan mati masih bersembunyi di negeri dongeng kelas 1 yang kecil. Kakak, bagaimana kamu bisa lolos? Langkah kaki Gu Yuan terhenti, wajahnya pahit dan tidak berdaya. Yuyu, aku tidak melarikan diri. Orang kuat itulah yang mengambil inisiatif untuk melepaskanku. Dan sekarang, hidupku masih di tangannya. Selama dia ingin membunuhku, aku khawatir aku akan mati kapan saja. Ketika Gu Yuyu mendengar ini, dia terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 343, Lepaskan Zubaji, bicara. Gu Yuan menghela napas dan tidak berkata apa-apa. Lanjutkan ke sel, segera. Aku melihat Zubaji di dalam sel. Mana seluruh tubuh Zubaji terpenjara, meringkuk di sudut, tidak mampu mencintai. Meskipun dia belum mati, tetapi pasti sudah dekat dengan kematian. Terutama di dalam hati Zubaji, dia penuh dengan ketidakberdayaan. Dia mengkhianati tuannya. Jika tuannya tahu tentang ini, apakah dia akan membunuhnya? Mengapa hidup babi tuaku begitu sulit? Tepat ketika Zubaji mengeluh tentang hidup, Gu Yuan dan Gu Yuyu datang. Babi Baji mencibir. Apa lagi yang kamu lakukan di sini? Aku hanya tahu sedikit tentang situasi di wilayah abadi 9 provinsi. Jika aku bertanya lagi, aku tidak akan bisa bertanya apapun. Namun, Gu Yuan membuka pintu penjara, dan kemudian melepaskan mana yang terpenjara di tubuh Zubaji. Membiarkan Zubaji mendapatkan kembali kekuatannya. Babi Baji terkejut. Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Aku tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Gu Yuan. Gu Yuan tersenyum, berusaha bersikap ramah dan bersahabat sebisa mungkin. Bagaimanapun, Zubaji di depannya adalah bawahan senior itu. Sekarang tidak bisa lagi tersinggung. Rekan Daoispeak, selama ini aku telah banyak menyinggungmu, mohon maafkan aku. Apa yang kau katakan? Mata Zubaji semakin membelalak, ia tidak pernah menyangka Gu Yuan akan tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. Ini adalah Xianjun. Ia baru saja menjadi abadi, tetapi ia sepadan dengan teman-teman Tao. Bagaimana melihatnya? Keduanya tidak normal. Gu Yuyu berada di belakang Gu Yuan dengan ekspresi tak berdaya dan rumit, masih memikirkan apa yang dikatakan kakaknya tadi. Seberapa kuatkah para ahli di alam abadi 9 provinsi hingga begitu iri pada kakaknya? Mengenai hukum hidup dan mati, apakah itu benar? Melihat ekspresi terkejut Zubaji, Gu Yuan menghela napas dan menundukkan tangannya. Rekan Daoispeak, sejujurnya, aku sudah pergi ke wilayah abadi Kyushu. Kau pergi ke wilayah abadi Kyushu. Zubaji terkejut. Dia sudah memberi tahu mereka tentang kekuatan guru mereka. Tanpa diduga, Gu Yuan berani pergi ke wilayah abadi 9 provinsi. Ini mengejutkan Zubaji, dan dia terkejut. Gu Yuan ini pergi ke wilayah abadi 9 provinsi dan kembali hidup-hidup. Berbicara secara logis, bukankah seharusnya gurunya membunuhnya? Berpikir bahwa dia mengkhianati gurunya, Zubaji patah hati dan berkata dengan cepat. Lalu apa? Tuanku melepaskanku. Dia memang seperti yang dikatakan Daoispeak. Kekuatannya mengerikan, dan kultivasinya tak terduga. Aku jauh dari lawannya. Pik Baji mendengus dingin. Tuan tidak terkalahkan di dunia, terserah padamu, meskipun kamu adalah Raja Abadi,
kamu tidak dapat melukai sehelai rambut pun dari tuanmu. Rekan Daoispik berkata ya. Zubaji tampak gugup dan ragu-ragu sebelum bertanya. Apakah tuan sudah tahu tentang situasi di sini? Benar, tuanku memerintahkanku untuk melepaskanmu. Mendengar kata-kata Gu Yuan, Zubaji hampir menangis, sangat terharu. Tuan benar-benar masih peduli padanya. Namun saat berikutnya, kata-kata Gu Yuan membuatnya jatuh ke jurang lagi, dengan ekspresi putus asa. Yang Mulia berkata, bahkan jika kamu mati, kamu tidak bisa mati di tangan kami. Selesai anak sapi, pemiliknya pasti marah. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Pada saat ini, Gu Yuyu, yang sudah lama tidak berbicara, membuka mulutnya. Hei, babi, kepala babi, aku ingin bertanya padamu, apakah tuanmu menguasai hukum hidup dan mati? Hukum hidup dan mati, apa itu? Gu Yuyu menghela napas lega, sepertinya tebakan saudaranya salah. Chen Chang'an dari wilayah abadi 9 provinsi itu, dia tidak memiliki hukum hidup dan mati. Namun, kalimat Zubaji berikutnya membuat kulit wajah Gu Yuyu berubah drastis, dan ekspresinya menjadi bermartabat dan sulit untuk dilihat. Meskipun aku tidak tahu apakah Tuan telah menguasai hukum hidup dan mati, tetapi Tuan telah menguasai hidup dan mati, membiarkanmu hidup, dan membiarkanmu mati, bahkan jika orang suci abadi ada di tangan Tuan, membunuh 1.800 kali bukanlah masalah sama sekali, sekuat orang suci dari jalan abadi, tidak ada kemampuan untuk melawan, apalagi kamu. Gu Yuan mendengarkan, menghela napas, dan hanya menyesali dalam hatinya. Karena dia tahu dari Zubaji bahwa Chen Chang'an sangat kuat, mengapa dia pergi ke wilayah abadi 9 provinsi untuk menanyakan situasinya. Ini sama saja mencari masalah. Itu sama saja membunuh dirimu sendiri. Teman Pik, kamu boleh pergi sekarang. Zubaji menggelengkan kepalanya. Dia bertanya pada Gu Yuan. Guru tidak membunuhmu, tetapi membiarkanmu pergi. Pasti ada rencana guru. Aku tidak tahu apa yang diminta guru darimu. Zubaji tidak ingin kembali dengan cara yang menyedihkan seperti itu. Jika guru menjelaskan beberapa hal kepada Gu Yuan, dia mungkin bisa sedikit membantu. Dalam hal ini, tunggu sampai kamu kembali ke wilayah abadi 9 provinsi dan temui guru. Dia tidak akan merasa bersalah. Setidaknya merasa tenang. Ini juga tidak mungkin. Gu Yuan mengangguk. Benar sekali, Tuan memberiku tugas. Kalau tidak, aku pasti sudah mati sekarang. Bab 344, Reaksi Penguasa Alam Neter Tidak Terduga. Misi apa? Mata Zubaji berbinar dan bertanya dengan cepat. Gu Yuan membiarkan Gu Yuyu tinggal, lalu membersihkan para biksu lain di dalam sel. Inilah pembukaannya. Tuanku memerintahkanku untuk menyampaikan beberapa kata kepada penguasa alam neter, yang berhubungan dengan hidup dan mati alam abadi neter. Biarkan penguasa alam neter memilih dua jalan. Jalan pertama, penguasa alam neter menyerahkan asal-usulnya, dan menyatu dengan alam abadi 9 provinsi. Jalan kedua, penguasa alam neter menolak jalan pertama, lalu menunggu orang dewasa itu mengambil tindakan sendiri dan menghancurkan alam abadi neter. Ketika Gu Yuyu mendengar ini, dia langsung marah. Sungguh sombong. Dia benar-benar membuat penguasa alam neter menyerah, dan dia harus menyerahkan asal-usul alam abadi. Begitu kedua alam itu menyatu, akankah masih ada keberadaan alam neter? Jika penguasa alam neter tidak mau menyerah, dia akan melakukannya sendiri dan menghancurkan alam neter. Itu benar-benar nada yang besar. Gu Yuan mendengarkan suara marah Gu Yuyu dan menggelengkan kepalanya. Yuyu, kamu tidak pernah mengerti kekuatan Tuan itu, jadi itu sebabnya.
Ketika kamu benar-benar melihat tindakan Tuan itu, kamu tidak akan mengatakan kata-kata itu. Bagaimanapun, dia telah mengalaminya sendiri. Chen Chang'an seperti gunung yang menjulang tinggi dan tak berujung, yang membuat orang melihat ke atas. Bahkan jika itu adalah tembakan, itu hanya menunjukkan puncak gunung es. Biarkan dia tidak memiliki perlawanan sama sekali di dalam hatinya. Zhu Baji tersenyum dingin. Ketika kamu benar-benar bertemu dengan Tuan, kamu akan tahu apakah Tuanku sombong atau tidak berbicara besar. Kemudian, Zhu Baji menghadapi Gu Yuandao. Babi tuaku tidak akan kembali ke wilayah abadi 9 provinsi terlebih dahulu. Aku akan pergi bersamamu ke wilayah abadi Netherworld untuk meyakinkan Tuan wilayah Netherworld untuk menyerah. Jika Tuan wilayah Netherworld tidak mau menyerah dan mencari jalan buntu, maka aku akan pergi. Gu Yuan mengangguk, tetapi tidak menolak. Bagaimanapun, bagi Gu Yuan saat ini, satu orang lagi berarti lebih banyak kekuatan. Dan Zhu Baji ini tampaknya telah menguasai kekuatan magis yang aneh, mungkin itu bisa membantu saat itu. Saat ini, jalan kuno dan terpencil. Saudaraku, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Yuyu, itu satu-satunya cara. Demi Nether Immortal Domain, aku harus meyakinkan Master Domain. Kamu tidak dapat membayangkan kekuatan Nine Provinces Immortal Territory, tetapi aku dapat memberitahumu dengan jelas, jika Nether Immortal Territory tidak mau menyerah setelah sebulan, wilayah abadi Nether mungkin benar-benar hancur. Meskipun, Gu Yuan tidak ingin penguasa domain menyerah, menyerahkan asal-usul domain peri, dan menggabungkan kedua domain. Namun, dia tidak ingin melihat Chen Chang'an menghancurkan Nether Immortal Territory dan mengusir ratusan juta makhluk di Nether Immortal Territory. Bagaimanapun, di hati Gu Yuan, citra Chen Chang'an adalah pria yang tegas, berdarah dingin, dan kejam. Begitu Chen Chang'an ingin menghancurkan Netherworld Immortal Domain, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun di Netherworld Immortal Domain terhindar. Jadi, bagaimanapun, dia akan melakukan yang terbaik untuk membujuk penguasa alam Nether. Mengenai rencana penguasa alam Nether, keputusan seperti apa yang akan dia buat. Semua ini diserahkan pada takdir. Dia juga tidak dapat menemukan solusi apapun. Kapal besar berlayar di lautan bintang kematian. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tiba di Netherworld Immortal Realm. Setelah tiba di Nether Immortal Domain, Gu Yuan dan Gu Yuyu, mereka membawa Zhu Baji dan pergi untuk mencari situasi penguasa alam Nether yang melapor ke alam abadi 9 provinsi. Sisi lain, Sete, Lah Gu Yuan dan yang lainnya kembali ke domain abadi Nether. Mengandalkan napas jejak ruang di tubuh Gu Yuan, Bai Yue datang ke arah domain abadi Nether. Karena apa yang sedang dia latih sekarang adalah hukum ruang, dia membuat lompatan ruang di lautan bintang kematian, menghemat masalah dan tenaga. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali ke domain abadi Nether di Gu Yuan. Bai Yue juga datang ke domain abadi Nether. Setelah datang ke domain abadi Nether, dia menanyakan tentang berita tentang formasi teleportasi lintas domain di domain abadi Netherworld. Setelah menanyakan selama beberapa hari di domain abadi Nether, Bai Yue juga berhasil menanyakan tentang berita tentang susunan teleportasi lintas domain. Selain itu, Bai Yue mendengar berita tentang susunan teleportasi lintas domain di domain abadi Netherworld. Saya bahkan mendengar tentang situasi yang bergejolak di Netherworld Immortal Domain hari ini, terutama bahwa Netherworld Domain Lord tiba-tiba marah. Itu benar, ini tentang Kyushu Immortal Domain. Gu Yuan membawa kata-kata Chen Chang'an kepadanya. Meskipun Gu Yuan telah mencoba yang terbaik untuk membujuk Nether Realm Lord, dia juga mengatakan kepada Nether Realm Lord bahwa Chen Chang'an kuat.
Tetapi bagi Nether Realm Lord, dia mungkin menyerah begitu saja karena kata-kata cencangan, dan dia bersedia menyerahkan asal-usul negeri dongeng dan menyerah. Nether Realm Lord sangat marah. Pada saat ini, mereka sedang merekrut pasukan dan membeli kuda, membentuk pasukan hantu, dan bersiap untuk meluncurkan perang salib melawan wilayah abadi 9 provinsi. Ketika Bai Yue mendengar berita itu sebenarnya untuknya. Tidak terduga, siapa yang bisa menjadi penguasa negeri dongeng, yang mana yang tidak sombong dan angkuh. Jika Anda tidak melihat kekuatan Tuan dengan mata kepala sendiri, Anda tidak akan mengakui kekalahan begitu saja. Oleh karena itu, menolak untuk menyerah, tetapi malah meluncurkan perang salib, juga diharapkan oleh Bai Yue. Meskipun Bai Yue adalah pemilik domain dari domain abadi 9 provinsi. Tetapi bagi Bai Yue, dia tidak khawatir tentang domain abadi 9 provinsi. Karena dia sangat jelas, ada master yang menjaga Xianyu dari Kyushu. Penguasa alam Nether ini berani mengirim pasukan besar untuk menyerang, dan itu benar-benar mengalahkan dirinya sendiri. Bai Yue tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, dia masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Setelah tiba di susunan teleportasi lintas domain di Netherworld Immortal Domain, dia tidak tinggal terlalu lama, dan langsung meminjam susunan teleportasi lintas domain untuk meninggalkan Netherworld Immortal Domain dan menuju Xuanwu Immortal Domain. Bab 345, Pasukan Nether, Tunggu dan Lihat. Penguasa Netherworld sangat marah, akan membentuk pasukan hantu, menghancurkan alam abadi Kyushu. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh Nether Immortal Domain. Semua orang berpikir bahwa Nine Provinces Immortal Territory tidak dapat dihentikan sama sekali, dan mereka pasti akan kalah. Bahkan, pergerakan Nether Immortal Domain juga menyebar ke beberapa Immortal Domain lain di dekat Laut Bintang Kematian. Alam abadi yang dapat hidup berdampingan dengan Nether Immortal Domain secara alami adalah alam abadi kelas 3. Mereka juga mendengar tentang berita dari Nether Immortal Territory. Sebuah negeri dongeng kelas 1 yang kecil berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi negeri dongeng kelas 3. Benar-benar gila. Setelah pembentukan pasukan Nether selesai dan invasi skala besar selesai, tidak ada yang berpikir bahwa Nine Provinces Immortal Territory yang kecil dapat menahannya. Sebuah penjara bawah tanah di Netherworld. Gu Yuan dan Gu Yuyu di penjara. Nasihat keras Gu Yuan dan Gu Yuyu, tentu saja, membuat penguasa alam Nether marah. Dalam kemarahan, keduanya dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah. Seekor tikus menyelinap ke dalam ruang bawah tanah dan mengeluarkan suara, mencicit. Zubajilah yang menggunakan tiangan 36 Transformations. Dia bertanya bagaimana keadaan Gu Yuan dan Gu Yuyu. Apakah penguasa domain Nether berhasil membujuknya? Untuk ini, Gu Yuan menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Pemilik domain tidak mempercayai kata-kataku. Saat ini, dia siap membentuk pasukan untuk menyerang wilayah abadi 9 provinsi. Jalan kuno dan terpencil. Zubaji, kita telah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Sekarang kita di penjara di ruang bawah tanah, kita tidak bisa lagi membujuk penguasa domain. Jalan Pik Baji. Sepertinya penguasa alam Nether memilih jalan kedua. Aku juga telah mendengar tentang pembentukan pasukan Netherworld. Itu hanyalah jalan buntu. Dalam hal ini, aku akan membawa berita itu kembali ke alam abadi 9 provinsi. Kalian berdua akan ada masa depan. Setelah ragu-ragu sejenak, Zubaji berkata lagi, aku akan memberi tahu Tuan apa yang telah kau lakukan. Mengenai apakah Tuan akan mengampuni nyawamu saat itu tergantung pada bagaimana Tuan memutuskan. Rekan Daoispeak, terima kasih. Kemudian, Zubaji meninggalkan ruang bawah tanah.
Setelah meninggalkan ruang bawah tanah, Zubaji tidak tinggal di Nether Immortal Realm sejenak, memasuki Laut Bintang Kematian, dan pergi ke arah Kyushu Immortal Realm. Dari Guyuan, Zubaji mengetahui bahwa pemiliknya telah memberi Nether Immortal Domain waktu sebulan untuk mempertimbangkan. Sebulan belum tiba, jelas, Netherworld Immortal Domain siap untuk bertarung. Berita ini, kamu harus kembali dan memberitahu Master terlebih dahulu. Pada saat itu, biarkan Netherworld Realm ini tahu betapa kuatnya Master. Tapi aku tidak tahu, Pik Baji ini baru saja pergi selama sehari. Pembentukan Nether Army telah selesai, dan kemudian dipimpin oleh seorang jenderal dari Immortal Monarch Zhou Xiongtian. Mereka menuju ke Immortal Territory of Kyushu. Nether Army kali ini tidak banyak, tapi ada juga 2.000 orang. Tapi semuanya elit. Bahkan ada 50 kultivator Immortal Emperor yang masih berada di Heavenly Immortal Secret Realm. Bahkan Immortal Lord, ditambah jenderal dari Immortal Lord Zhou Xiongtian, ada sebanyak 8 orang. Belum lagi kehancuran alam abadi kelas 1, bahkan alam abadi kelas 3 dengan peringkat yang sama dengan Nether Immortal Realm dapat disentuh. Kali ini, mereka ingin melihat Nine Provinces Immortal Territory, dan seberapa kuat Chen Chang'an. Jika kamu berani berbicara gila seperti ini, jika kamu tidak menyerah, kamu akan menghancurkan Nether Immortal Realm mereka. Yang terakhir dihancurkan pastilah wilayah abadi Kyushu. Dalam menghadapi wilayah abadi Nether, pembentukan pasukan dan perang salib melawan wilayah abadi Kyushu. Tentu saja, Chen Chang'an tidak mengetahuinya, dia memperhatikan Zhuang Sue di teras abadi yang meningkat. Karena hari ini, waktu Januari telah tiba, Zhuang Sue lah yang menggunakan kekuatan Seng Xiantai untuk menjadi abadi hari ini. 100.000 gunung, saya tidak tahu berapa banyak biksu yang memperhatikan teras abadi yang meningkat. Pada saat ini, Zhuang Sue di Seng Xiantai benar-benar menarik perhatian semua orang. Semua orang, mata mereka penuh dengan antisipasi. Di antara kerumunan, Qin Xiuwen, dikelilingi oleh wanita cantik, juga memiliki King Yunfei. Mereka adalah kesombongan negeri dongeng. Saya juga memperhatikan Seng Xiantai. Sekarang, mereka berdua berada di alam Void Refinement tingkat lanjut. Sangat dekat untuk menjadi abadi. Tapi belum abadi. Mereka juga sangat penasaran dengan Seng Xiantai ini, dan mereka sangat penasaran dengan Zhuang Sue yang menjadi abadi. Lagi pula, Zhuang Sue, mereka juga memperhatikannya di menara percobaan sebelumnya. Basis kultivasinya tidak sebanding dengan mereka. Jika hari ini benar-benar menjadi peri, maka mereka akan menjadi abadi lebih awal dari mereka. Hal semacam itu benar-benar dan sepenuhnya telah menumbangkan kognisi mereka. Seng Xiantai, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Saya melihat Zhuang Sue bersila di dalamnya, matanya tertutup rapat. Di sekujur tubuh, mana mengalir, dan cahaya peri menyala. Tubuh fisiknya telah sepenuhnya berubah dari tubuh fana menjadi tubuh abadi. Setiap napas dan setiap napas mengandung fluktuasi kekuatan yang sangat kuat, seperti gelombang badai, bergolak. Itu juga memancarkan kekuatan abadi yang sangat menakutkan. Mengejutkan, pada saat ini, penglihatan langit dan bumi lahir, dan kesengsaraan guntur kenaikan keabadian muncul. Semua menahan napas dan menonton. Saat ini, selama Zhuang Sue selamat dari kesengsaraan guntur kenaikan, dia akan benar-benar menjadi abadi. Yaitu, para biksu lokal dari wilayah abadi 9 provinsi, yang pertama abadi dalam ribuan tahun ini. Bukan itu intinya, yang terpenting adalah dia mengandalkan Seng Xiantai, dan hanya butuh 1 bulan untuk menjadi abadi. Saat ini, semua orang menantikannya,